Mas Reza, bangun, kamu keringetan. Suara ibu membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Aku membuka mata perlahan, merasakan peluh membasahi kening dan tengkuk. Udara malam terasa pengap, meski angin sesekali berhembus masuk melalui celah terpal yang menjadi atap sementara emperan kami. Iya bu, aku haus. Ibu bangkit dari tikar tipis yang kami bagi berdua, mengambil gelas dan termos di sudut emperan. Cahaya bulan sabit menerobos lewat sela-sela terpal, membentuk garis-garis putih keperakan di lantai semen yang masih berbau basah. Rumah baru kami belum selesai, masih berupa kerangka dinding bata tanpa plesteran, atap genteng yang baru terpasang setengah, dan pintu-pintu yang belum dipasang. Makanya kami bertahan di emperan samping, tidur beralaskan tikar dengan selembar kain sarung sebagai pembatas antara ruang tidur dadakan untuk ibu dan aku, dengan bagian depan tempat bapak dan kedua kakakku tertidur. Minum yang banyak, besok kamu sekolah. Aku meneguk air putih itu, dingin menyegarkan. Tapi rasa haus belum hilang sepenuhnya, malah berganti dengan sensasi lain yang lebih mendesak. Kandung kemihku penuh. Bu, aku mau ke belakang. Ibu mengangguk sambil kembali berbaring. Hati-hati, jalannya gelap. Aku bangkit, kaki terasa kaku setelah tertekuk dalam posisi sama selama berjam-jam. Sandal jepitku kuseret pelan agar tidak berisik. Bapak dan kedua kakakku tidur pulas di teras depan. Dengguran halus Mas Agus yang paling keras terdengar. Mereka lelah setelah seharian mengangkat bata dan mengaduk semen bersama tukang bangunan. Aku melangkah keluar dari emperan. Kaki menyentuh tanah lapang yang memisahkan rumah kami dengan rumah tetangga, Pak Karno. Tetangga kami yang baik hati memperbolehkan kami menggunakan sumur dan kamar mandinya selama pembangunan rumah berlangsung. Jarak antara emperan kami dengan sumur Pak Karno hanya sekitar 20 meter. Tapi di kegelapan malam seperti ini, rasanya seperti perjalanan panjang yang harus kutempuh sendirian. Langit malam bertabur bintang, tapi cahayanya tidak cukup kuat untuk menerangi jalan setapak yang harus kulalui. Hanya satu lampu bohlam 5 watt yang dipasang Pak Karno di tiang bambu dekat sumur, menyala redup kekuningan, nyaris tidak berguna, malah menciptakan bayangan-bayangan aneh dari pepohonan di sekitar sumur. Aku melangkah pelan, rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan menggelitik pergelangan kakiku. Suara jangkrik bersahut-sahutan memenuhi malam, diselingi sesekali katak yang berkoak dari arah sawah. Angin malam berhembus sejuk, tapi entah mengapa keringat dingin mulai mengucur di punggungku. Ada yang tidak beres. Aku bisa merasakannya, meski tidak tahu persis apa itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin yang menyegarkan seperti angin gunung, tapi dingin yang merayap masuk ke tulang-tulang, membuat persendian terasa kaku. Langkahku melambat, bulu-bulu halus di lenganku mulai berdiri. Sumur Pak Karno sudah terlihat. Bangunan kecil dari semen dengan dinding setinggi pinggang, atap seng yang berkarat, dan ember plastik hijau tergantung di kait besi. Di sebelahnya ada kamar mandi sederhana dengan pintu triplex yang cat hijaunya sudah mengelupas. Pohon sirsak besar tumbuh sekitar 5 meter dari sumur. Daunnya lebat, menutupi sebagian langit malam. Aku sampai di sumur, tangan gemetar sedikit saat meraih gayung plastik yang tersandar di bibir sumur. Air di dalam sumur terlihat hitam pekat. Permukaan airnya seperti cermin gelap yang menelan cahaya bohlam. Aku mulai menimba air dari dalam. Lalu, aku mulai menciduk air itu dengan gayung, lalu menyiram kakiku, bersiap untuk buang air kecil. Saat jongkok di sudut area sumur, aku mencoba mengalihkan pikiran dari perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Pandanganku menyapu sekeliling. Rumah Pak Karno gelap gulita. Semua penghuninya pasti sudah tertidur lelap. Rumah tetangga lain juga tidak ada tanda kehidupan. Hanya suara malam yang menemani. Jangkrik, katak, gemerisik dedaunan. Lalu aku mendengarnya. Suara lain halus,
nyaris tidak terdengar, seperti kain yang terseret perlahan di atas rumput. Aku menoleh ke kanan, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan siluet pepohonan. Menoleh ke kiri, akan tetapi perasaan diawasi itu tidak hilang, malah menguat. Seperti ada sepasang mata yang memperhatikan setiap gerakanku dari tempat yang tidak bisa kulihat. Tengkukku terasa dingin mencekam, seperti ada nafas yang berhembus pelan di sana, meski aku tahu tidak ada siapa-siapa di belakangku. "Maaf mbah, anak putu numpang ke sumur." Kata-kata itu meluncur spontan dari mulutku. Ibu selalu mengajarkan untuk bersikap sopan kepada apapun dan siapapun yang menghuni tempat. Entah itu arwah leluhur, penunggu, atau apapun namanya. Lebih baik mengucap permisi daripada mendatangkan masalah. Akan tetapi, kali ini ucapan sopanku sepertinya tidak membantu. Saat aku bangkit setelah selesai buang air kecil dan mulai menyiram bekas buangan, sesuatu yang berat menekan punggungku, tepat di bagian kiri, di antara tulang belikat dan pinggang. Beban itu tidak seperti sentuhan fisik biasa. Dingin menyebar, meresap sampai ke dalam dada, membuat nafas tersangkut di tenggorokan. Kakiku yang tadinya sudah setengah berdiri kembali tertekuk. Tubuhku seolah ditarik ke bawah oleh gravitasi yang berlipat ganda. Aku mencoba bangkit, tidak bisa. Otot-ototku tidak merespon. Kaki yang seharusnya menopang berat badan terasa seperti jeli, lemas tidak bertenaga. Panik mulai menjalari seluruh tubuh. Aku mencoba berteriak. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pita suaraku seperti dicengkram tangan tak terlihat. Mencekik setiap upaya untuk mengeluarkan bunyi. Bahkan erangan paling lemah pun tidak bisa ku keluarkan. Nafas mulai tersengal. Dada terasa sesak. Udara masuk, tapi tidak cukup untuk mengisi paru-paru yang terasa seperti diremas. Jantung berdebar keras. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga, mengalahkan suara jangkrik dan katak. Beban di punggung kiri semakin berat, seperti ada yang naik, merangkak pelan dari pinggang ke bahu. Dinginnya menjalar, membeku darah di pembuluh nadi. Rambut-rambut halus di leher berdiri semua. Kulitku seperti ditusuk ribuan jarum es. Dalam kepanikan, aku ingat kata-kata ibu. Ingat ajaran mengaji dari Pak Ustadz di musola kampung. Kalau sedang dalam bahaya, kalau sedang ketakutan, berdoa, selalu berdoa. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah, lindungi hamba. Kata-kata itu kuucap dalam hati, berulang-ulang seperti mantra penyelamat. Aku memejamkan mata erat, mencoba mengumpulkan setiap sisa kekuatan yang tersisa di tubuh yang nyaris lumpuh ini. Doa terus mengalir di dalam pikiran, bercampur rasa takut yang luar biasa dan harapan tipis untuk bisa lepas dari cengkraman tak terlihat ini. Perlahan, sangat perlahan, beban di punggung mulai meringan. Sedikit demi sedikit, aku merasakan kontrol atas tubuhku kembali. Jari-jari kaki bisa kugerakkan. Lutut yang tadi terasa dikunci mulai bisa ditekuk. Nafas yang tersangkut mulai mengalir lebih lancar. Dengan usaha yang menguras seluruh tenaga, aku bangkit. Kaki gemetar menahan berat badan. Lutut hampir menyerah, tapi aku berhasil berdiri tegak. Nafas terengah-engah. Dada naik turun cepat seperti habis berlari maraton. Aku harus segera kembali, harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Akan tetapi, saat aku berbalik, hendak melangkah cepat kembali ke emperan, sesuatu melintas di tepi pandangan. Cepat, sangat cepat. Seperti selembar kain putih yang tertiup angin kencang, melayang melintasi area sumur menuju pohon sirsak. Tapi tidak ada angin. Udara malam tenang, tidak ada hembusan yang cukup kuat untuk mengangkat kain sebesar itu dengan kecepatan seperti tadi. Jantungku yang baru saja mulai tenang kembali berdetak gila. Aku membeku di tempat, mata tidak bisa lepas dari pohon sirsak di kegelapan. Bayangan putih tadi menghilang di antara dedaunan lebat. Akal sehatku berteriak untuk lari, untuk tidak melihat, untuk tidak mencari tahu. Tapi tubuhku tidak bergerak. Kaki tertanam di tanah, seolah berakar. Lalu aku melihatnya, di antara celah dedaunan, diterangi samar oleh cahaya bohlam yang hampir tidak berguna.
ada sosok. Seseorang berambut panjang terurai menutupi hampir seluruh tubuh, hitam legam, kusut seperti tidak pernah dirawat selama berhari-hari. Di balik tirai rambut itu, aku bisa melihat wajah pucat, putih seperti kapur, mata terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal, menatap lurus ke arahku dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Mulutnya terbuka, lebar, senyum yang salah, senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Sudut bibir terangkat terlalu tinggi, memperlihatkan deretan gigi yang tampak terlalu tajam, terlalu banyak. Lalu sosok itu tertawa. Tawa yang tidak seperti tawa manusia, tinggi, melengking, meringkik seperti kuda yang kesakitan. Suara yang membuat bulu kuduk tidak hanya berdiri, tapi seperti tercabut dari akarnya. Tawa yang bergema di dalam tengkorak, memenuhi setiap sudut pikiran dengan kengerian murni. Tubuh kelimbung, pandangan mulai kabur, dunia berputar, langit dan bumi bercampur jadi satu dalam pusaran hitam putih. Kaki tidak lagi menopang, lutut menyerah. Suara tawa itu terus terdengar, mengikuti sampai kegelapan menelan kesadaranku. Tubuhku jatuh, keras, ke tanah dingin di samping sumur. Lalu tidak ada apa-apa lagi, hanya gelap, sunyi, hampa. Entah berapa lama aku tergeletak di sana, di tepi sumur tetangga, sendirian dengan kegelapan, dan sosok yang entah masih tertawa atau sudah menghilang. Aku tidak tahu lagi yang jelas. Malam itu aku tidak kembali ke emperan dengan kaki sendiri. Allahu Akbar, Pak Karno, tolong bangunkan Pak Hadi. Suara ibu memecah keheningan malam. Jeritan panik itu menembus tidur lelap bapak dan kedua kakakku di teras depan. Aku mendengar suara itu samar, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Meski sebenarnya ibu berlari membawa tubuhku yang limbung dari sumur tetangga. Kesadaranku mengambang di ruang yang aneh. Gelap tapi tidak sepenuhnya hitam. Ada cahaya redup di kejauhan, berkedip seperti lampu yang akan mati. Tubuhku terasa ringan, melayang, tapi sekaligus berat seperti tertimbun pasir. Aku mencoba membuka mata, berhasil sedikit, melihat wajah ibu yang penuh air mata menatapku cemas. Reza, nak, bangun, ibu di sini. Tapi mulutku tidak bisa merespon. Lidah terasa kaku, rahang terkunci rapat. Yang keluar justru suara aneh, erangan rendah yang tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Bapak datang berlari, nafas terengah, wajahnya pucat ketika melihat kondisiku. Mas Agus dan Mas Didi mengikuti di belakang. Mata masih sembab karena baru terbangun. Lampu senter bapak menyorot wajahku, dan aku melihat keterkejutan di matanya. Mukanya dingin sekali ya, seperti es. Ibu berbicara sambil terus menggosok tanganku. Pak Karno keluar dari rumah dengan tergesa, membawa selimut tebal dan kain jarik. Istrinya, Bu Karno, menyusul sambil membawa air putih dan minyak kayu putih. Mereka berdua langsung membantu memindahkanku ke dalam rumah mereka, ke ruang tamu yang sempit tapi hangat. Baringkan di sini, Ningsih, ambilkan bantal. Pak Karno mengarahkan bapak dan kakak-kakakku. Tubuhku diletakkan di atas tikar yang digelar cepat oleh Bu Karno. Selimut diselimutkan sampai ke dagu, tapi dingin yang kurasakan tidak berkurang, malah terasa menyebar dari dalam, membekukan organ-organ vital satu persatu. Jantung berdetak lambat, terlalu lambat, seperti enggan memompa darah. Dia pingsan di dekat sumur? Pak Karno bertanya sambil mengusap keningku dengan kain yang sudah dibasahi air hangat. Iya, Pak. Saya dengar suara keras seperti orang jatuh. Terus, saya langsung lari ke sana. Reza sudah tergeletak. Ibu menjawab. Suaranya bergetar. Aku mencoba bicara lagi, mencoba memberitahu mereka apa yang kulihat. Sosok di pohon sirsak, tawa mengerikan, beban di punggung yang mencekik panas. Tapi yang keluar dari mulutku hanya dengusan aneh, seperti orang yang kehabisan nafas tapi dipaksa berbicara.
Coba panggil Pak Ustadz, ini tidak wajar. Pak Karno melirik bapak dengan tatapan serius. Mas Agus langsung berlari keluar. Rumah Pak Ustadz tidak jauh, hanya 3 rumah dari Pak Karno. Tapi menunggu kedatangannya terasa seperti menunggu berabad-abad. Waktu melambat, setiap detik terasa seperti jam. Di dalam kepalaku, sesuatu bergolak. Bukan sakit kepala biasa. Ini seperti ada yang bergerak di dalam tengkorak, mencoba menemukan jalan keluar. Tekanan yang luar biasa memenuhi setiap sudut otak. Pandangan kabur. Wajah-wajah di sekitarku melebur jadi bayangan tidak jelas. Lalu aku mendengar suara perempuan, lembut tapi penuh kesedihan, menangis dan meratap. Kata-katanya tidak jelas, seperti bahasa yang aku kenal tapi tidak sepenuhnya paham. Jawa halus. "Bayiku, di mana bayiku?" Kalimat itu berulang, terus berulang, bergema di dalam kepala sampai aku ingin berteriak minta dia diam. Tapi mulutku masih terkunci. Tubuhku masih tidak sepenuhnya di bawah kontrolku. "Reza, kamu dengar ibu? Kedipkan mata kalau kamu dengar." Suara ibu terdengar jauh. Tertimbun suara perempuan di dalam kepala. Aku mencoba mengedipkan mata. Berhasil. 1 kali, 2 kali. Syukurlah dia masih sadar. Ibu terisak lega. Akan tetapi aku tidak sepenuhnya sadar. Kesadaranku terbagi 2. Sebagian masih di tubuh ini, mendengar suara keluarga dan tetangga yang mulai berdatangan setelah mendengar keributan. Sebagian lagi terseret ke tempat lain, tempat yang dingin, gelap, penuh aroma bunga yang sudah layu dan sesuatu yang lebih mengganggu. Aroma yang membuatku ingin muntah, tapi tidak bisa. Pintu terbuka. Pak Ustadz masuk dengan langkah cepat. Tasnya yang berisi Al-Quran dan perlengkapan lain sudah siap di tangan. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat serius ketika melihatku. Dia langsung duduk di sampingku, membuka Al-Quran ke surah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat kursi mulai mengalir dari mulutnya. Suara Pak Ustadz yang dalam dan khusyuk memenuhi ruangan. Tapi suara perempuan di dalam kepalaku tidak berhenti, malah mengeras. Tangisannya berubah jadi jeritan. Ratapannya jadi teriakan putus asa. "Bayiku, kembalikan bayiku." Tubuhku mulai bergerak sendiri. Bukan gerak yang kulakukan dengan sadar. Tangan kiri terangkat, jari-jari mencengkeram udara seperti mencoba meraih sesuatu. Kaki menendang selimut. Kepala bergoyang keras ke kiri dan ke kanan. "Pegang kakinya, jangan sampai dia melukai diri sendiri," Pak Karno memerintahkan. Bapak dan Mas Didi langsung memegangi kakiku yang terus menendang. Mas Agus membantu memegang tangan kiriku yang masih mencengkeram udara. Kekuatan yang muncul aneh, jauh lebih kuat dari kemampuan normalku. Tubuh remaja 14 tahun yang kurus ini sekarang butuh 3 orang dewasa untuk menahan gerakannya. Pak Ustadz tidak berhenti membaca. Suaranya bahkan lebih keras, lebih tegas. Tangannya menyentuh dahiku, dan aku merasakan kehangatan yang kontras dengan dingin yang sudah menguasai tubuh. "Keluar, ini bukan tempatmu," Pak Ustadz berbicara dengan nada perintah. Tapi suara perempuan itu malah tertawa. Tawa yang sama, tawa yang kudengar di pohon sirsak, meringkik tinggi, memekakkan telinga dari dalam kepala. Aku ingin menutup telinga, tapi tangan tidak bisa kugerakkan sesuai kemauan. Lalu mulutku terbuka lebar, dan kata-kata keluar. Bukan suaraku, suara perempuan. Suara yang tinggi, melengking, penuh dendam. "Aku tidak bisa pergi. Mereka mengambil anakku. Mereka menguburkannya tanpa memberitahuku di mana. Bagaimana aku bisa tenang?" Semua orang di ruangan itu membeku. Ibu menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir deras. Bapak menatap tidak percaya. Pak Karno dan Bu Karno saling pandang, wajah pucat. "Siapa kamu?" Pak Ustadz bertanya. Tetap tenang, meski aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Mulutku menjawab lagi, masih dengan suara yang bukan suaraku. "Siti, namaku Siti. Aku mati 3 hari lalu.
Mereka mengubur anakku entah di mana. Aku mencari, terus mencari, tapi tidak ketemu. Tidak ada yang mau memberitahuku. Pak Ustadz menarik nafas panjang. Tangannya tetap di dahiku, sementara tangan lainnya memegang tasbih dan membaca doa dengan lebih khusyuk. Anakmu sudah kembali ke Allah. Kamu juga harus kembali. Dunia ini bukan tempat untuk arwah yang sudah dipanggil. Tidak, aku tidak bisa pergi tanpa tahu di mana anakku. Tubuhku kejang keras, punggung melengkung, sampai hanya kepala dan tumit yang menyentuh tikar. Mulut terbuka lebar. Dari dalam tenggorokan keluar suara yang tidak mungkin keluar dari mulut manusia. Suara seperti beberapa orang berbicara bersamaan, tumpang tindih, menciptakan harmoni mengerikan yang membuat siapapun yang mendengar merinding. Tangan Pak Ustadz menekan lebih kuat di dahiku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku perintahkan kau keluar dari jasad ini. Tekanan di dalam kepala mencapai puncak, seperti akan meledak. Aku merasakan sesuatu bergerak dari dalam perut, naik melalui dada ke tenggorokan. Sesuatu yang asing, yang bukan bagian dari tubuhku. Dingin, licin, menggelepar seperti ikan di luar air. Mulutku terbuka lebih lebar lagi, rahang seperti akan copot. Lalu sesuatu keluar, bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Udara di ruangan berubah. Angin tiba-tiba berembus kencang, meski semua jendela dan pintu tertutup. Lampu listrik di ruang tamu berkedip cepat, nyaris mati. Tubuhku jatuh kembali ke tikar, lemas seperti boneka yang talinya putus. Nafas terengah, dada naik turun cepat, mencoba mengisi paru-paru yang terasa kosong. Keringat membasahi seluruh badan. Baju tidurku basah kuyup. Pak Ustadz masih membaca doa. Tangannya membuat gerakan menyapu dari atas kepalaku ke arah pintu, seperti mengusir sesuatu keluar dari rumah. Bu Karno yang berdiri paling dekat dengan pintu tiba-tiba menjerit pelan dan mundur. Ada yang lewat, dingin sekali. Dia berbicara dengan suara gemetar. Semua orang merasakan suhu ruangan turun drastis selama beberapa detik, lalu perlahan kembali normal. Angin yang bertiup tadi berhenti, lampu berhenti berkedip, menyala stabil kembali. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Beban yang tadi menekan tubuh dan pikiran hilang. Kepala terasa ringan, meski pusing masih ada. Nafas mulai teratur. Jantung berdetak normal. Reza, nah. Ibu langsung mendekat. Wajahnya basah oleh air mata. Kali ini aku bisa menjawab dengan suaraku sendiri. Serak, lemah, tapi itu suaraku. Bu, ibu memelukku erat. Bapak menyusul, tangannya yang besar dan kasar mengelus kepalaku dengan lembut. Mas Agus dan Mas Didi juga mendekat. Lega, terlihat jelas di wajah mereka. Syukurlah, syukurlah. Ibu terus mengulang kata itu sambil memelukku. Pak Ustadz menutup Al-Qur'annya, mengusap keringat di dahi. Arwahnya sudah pergi dari jasad Reza, tapi dia masih ada di sekitar sini. Dia belum tenang. Kenapa dia masuk ke tubuh anak saya, Pak Ustadz? Bapak bertanya. Arwah yang meninggal dengan cara tidak wajar, apalagi dengan beban seperti kehilangan anak, sering kali tersesat. Mereka mencari cara untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Reza kebetulan lewat di tempat yang dia huni malam ini, di waktu yang rawan pula, jam 2 dini hari. Waktu di mana batas antara dunia ini dan yang lain paling tipis. Aku mendengar penjelasan itu sambil masih merasakan sisa-sisa kehadiran yang tadi menguasai tubuhku. Bukan rasa sakit fisik, tapi ada jejak emosi yang bukan milikku. Kesedihan yang dalam, kehilangan yang menyayat, kemarahan yang tidak tersalurkan. Semuanya bukan perasaanku, tapi tertinggal seperti noda yang sulit dihapus di dalam dada. Dia bilang namanya Siti, ibu berkata pelan. Pak Karno mengangguk. Mbak Siti, tetangga kita yang meninggal 3 hari lalu. Rumahnya yang di sebelah sumur, yang kosong itu. Bu Karno menambahkan dengan suara hampir yang tidak terdengar. Dia meninggal saat melahirkan. Bayinya juga tidak selamat. Masih dalam kandungan.
Keluarganya langsung pindah setelah pemakaman. Tidak sanggup tinggal di rumah itu lagi. Bayinya dikuburkan terpisah. Kenapa tidak bersama ibunya? Pertanyaan Pak Ustadz memecah keheningan yang terbentuk setelah penjelasan Bu Karno. Semua mata tertuju pada pasangan tetangga itu, menunggu jawaban yang sepertinya tidak ingin mereka ucapkan. Pak Karno menggaruk kepala, tidak nyaman. Keluarga Mbak Siti dari luar daerah, Pak. Mereka bawa bayinya dikubur di kampung asal mereka, di Pacitan. Sementara Mbak Siti dikubur di sini karena suaminya orang sini. Pemakaman dilakukan cepat. Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dibawa jauh. Aku mendengar percakapan itu sambil berbaring lemas di tikar. Tubuhku masih terasa bukan lemas. Itu sebabnya dia tidak bisa tenang. Pak Ustadz menghela nafas panjang. Seorang ibu yang meninggal bersamaan dengan anaknya, lalu dipisahkan dalam pemakaman. Arwahnya pasti gelisah, mencari yang hilang tanpa tahu kemana harus mencari. Ibu mengusap air mata. Tangannya tidak lepas dari genggamanku. Kasihan sekali. Mati pun tidak bisa tenang. Bu Karno menambahkan dengan suara bergetar. Seminggu sebelum melahirkan, Mbak Siti pernah cerita sama saya. Dia mimpi buruk terus. Mimpi anaknya hilang, dicuri orang. Dia bangun menangis tiap malam. Suaminya sampai bingung menenangkan. Kata-kata Bu Karno membuat bulu kudukku merinding lagi. Mimpi buruk itu ternyata jadi kenyataan. Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Bapak bertanya. Saya tidak mau anak saya diganggu lagi. Pak Ustadz menutup tasnya, wajahnya serius. Besok kita harus adakan tahlilan khusus. Panggil keluarga Mbak Siti, sampaikan apa yang terjadi. Arwahnya butuh doa, butuh dituntun supaya bisa tenang. Dan sebaiknya Reza tidak ke area sumur dulu sampai semuanya beres. Aku mengangguk lemah. Tidak perlu diperintah 2 kali. Tidak ada yang bisa membayarku untuk kembali ke sumur itu, apalagi di malam hari. Tetangga lain mulai berdatangan. Pak Santo dengan istrinya, Mbah Ceminem yang rumahnya paling ujung, bahkan Mas Budi yang biasanya pulang larut dari kerja lembur. Mereka semua mendengar keributan, melihat cahaya lampu yang tidak biasa di jam segini. Ruang tamu Pak Karno yang sempit jadi penuh sesak. Gimana Reza? Apa sudah mendingan? Pak Santo bertanya sambil membawa segelas air jahe hangat. Sudah Pak, terima kasih, jawabku pelan. Mbah Ceminem duduk di pojok. Mata tuanya menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Ada kekhawatiran di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Seperti dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Setelah semua orang selesai bertanya dan menyampaikan kekhawatiran, Mbah Ceminem akhirnya berbicara. Saya pernah lihat dia, Mbak Siti, malam kemarin. Semua orang terdiam. Perhatian beralih ke nenek tua yang biasa pendiam itu. Di mana Mbah? Pak Ustadz bertanya. Di pohon sirsa. Tengah malam saya bangun mau minum obat. Kebetulan jendela kamar saya menghadap ke sana. Saya lihat bayangan putih duduk di dahan. Tadinya saya pikir kain jemuran Pak Karno yang lupa diangkat. Tapi kain tidak bergerak seperti itu. Dia bergoyang pelan seperti orang yang sedang menimang bayi. Terus nyanyi lagu Nina Bobo. Saya dengar samar-samar. Bulu kuduk semua orang berdiri mendengar cerita Mbah Ceminem. Ibu mencengkeram tanganku lebih erat. Mas Agus yang biasanya skeptis dengan hal-hal seperti ini terlihat pucat. Kenapa tidak bilang, Mbah? Bu Karno bertanya dengan suara gemetar. Saya pikir mungkin salah lihat. Mata saya sudah tua, sering keliru. Tapi setelah kejadian ini, saya jadi yakin apa yang saya lihat benar. Pak Ustadz bangkit, mengambil tasnya. Kita tidak bisa menunda sampai besok. Sekarang juga saya akan ke rumah Pak Marto, suaminya Mbak Siti. Dia menginap di rumah mertuanya di ujung desa. Harus diberitahu malam ini juga. Saya antar Pak. Mas Budi menawarkan diri. Mereka berdua keluar, meninggalkan kami yang lain masih berkumpul di ruang tamu. Suasana canggung. Tidak ada yang tahu harus bicara apa. Mata sesekali melirik ke arah jendela yang menghadap ke pohon sirsak, seolah takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ibu memelukku erat,
membiarkan aku menangis di bahunya. Bapak duduk di sebelah, tangannya mengelus punggungku. Mas Agus dan Mas Didi juga mendekat, membentuk lingkaran kecil perlindungan keluarga di tengah ruangan yang penuh dengan tetangga yang masih terjaga, menunggu kabar dari Pak Ustadz. Waktu terasa berjalan lambat. Jam dinding di ruang tamu Pak Karno berdetak keras. Setiap detiknya terdengar jelas di tengah kesunyian. Sudah hampir 3:30 dini hari, sebentar lagi subuh, tapi tidak ada yang beranjak pulang. Semua menunggu. Akhirnya pintu terbuka. Pak Ustadz masuk bersama Mas Budi dan seorang pria paruh baya yang wajahnya kusut, mata merah, baju tidak rapi. Pak Marto, suami Mbak Siti. Pria itu langsung menatapku, lalu berlutut di hadapanku. Wajahnya penuh penyesalan, air mata mengalir deras. "Maafkan saya, Dek. Maafkan istri saya. Saya tidak tahu dia masih berkeliaran, mengganggu orang lain." Aku tidak tahu harus berkata apa. Pak Marto terlihat sangat menderita. Rambutnya acak-acakan, jenggot tidak tercukur. Lingkaran hitam di bawah mata menunjukkan dia tidak tidur nyenyak sejak istri dan anaknya meninggal. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak kenapa-kenapa kok," jawabku. Suara masih serak. Pak Marto menggeleng keras. "Ini salah saya. Saya yang minta keluarga Siti membawa bayinya dikubur di Pacitan. Saya tidak sanggup punya kuburan dua di tempat yang sama. Saya pikir lebih baik terpisah, biar saya tidak terus teringat. Tapi saya salah. Saya egois." Pak Ustadz meletakkan tangan di bahu Pak Marto. "Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Sekarang kita fokus untuk menenangkan arwah istri Anda. Besok kita adakan tahlilan besar. Saya akan hubungi keluarga Mbak Siti di Pacitan, minta mereka juga adakan doa di sana, di makam bayinya. Arwah ibu dan anak harus sama-sama didoakan supaya mereka bisa bertemu di sisi Allah." Kali ini tidak ada mimpi buruk, tidak ada bayangan putih, tidak ada tawa meringkik. Hanya kehampaan yang damai, kegelapan yang tidak menakutkan, tidur yang dalam setelah malam yang paling mengerikan dalam hidupku. Tapi sebelum kesadaran sepenuhnya hilang, aku mendengar sesuatu sangat samar dari arah jendela yang menghadap pohon sirsak. Suara perempuan bernyanyi pelan, lagu Nina Bobo, lembut, sedih, penuh kerinduan yang tidak akan pernah terpenuhi. Aku memilih untuk tidak membuka mata, membiarkan suara itu tetap di luar, tidak masuk ke dalam tidur, membiarkan Mbak Siti bernyanyi untuk bayinya yang tidak akan pernah dia timang lagi. "Reza, bangun, sudah duhur. Kamu harus makan dulu sebelum tahlilan." Suara ibu membangunkanku dari tidur yang lebih panjang dari yang kusangka. Cahaya matahari terang masuk lewat jendela ruang tengah rumah Pak Karno. Tubuhku masih terasa berat. Otot-otot kaku seperti habis olahraga berat. Tapi kepalaku sudah jauh lebih ringan dibanding tadi malam. "Jam berapa sekarang, Bu?" "1:30. Kamu tidur 8 jam lebih." Ibu sampai khawatir. Tapi Pak Ustadz bilang biarkan saja. Tubuhmu butuh istirahat setelah kejadian semalam. Aku duduk perlahan. Punggung memprotes dengan rasa nyeri tumpul. Bapak dan kedua kakakku sudah tidak ada. Mungkin sudah pulang ke emperan atau membantu persiapan tahlilan. Aroma nasi uduk dan lauk pauk tercium dari arah dapur. Perut tiba-tiba berbunyi keras, mengingatkan aku belum makan sejak kemarin sore. "Ayo mandi dulu. Ibu sudah siapkan air hangat di kamar mandi dalam. Pak Karno sudah izinkan kamu pakai kamar mandi dalam, jangan ke sumur." Ibu membantuku berdiri. Mendengar kata sumur membuat tubuhku menegang refleks. Bayangan pohon sirsak, sosok berambut panjang, tawa meringkik, semuanya menyerbu ingatan sekaligus. Aku mengangguk cepat, tidak perlu dibilang 2 kali. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih yang Mas Agus ambilkan dari emperan, aku merasa sedikit lebih manusiawi. Air hangat membantu melonggarkan otot yang kaku. Wajahku di wastafel terlihat pucat, lingkaran hitam di bawah mata cukup jelas. Tapi setidaknya tatapanku sudah fokus kembali. Di ruang makan, ibu sudah menyiapkan sepiring nasi uduk,
dengan telur dadar dan tempe goreng. Aku makan lahap, tidak peduli dengan tatapan khawatir ibu yang mengawasi setiap suapan. Makanan hangat mengisi perut yang kosong, memberi energi yang sangat kubutuhkan. Nanti sore tahlilan dimulai jam 4 di rumah Mbak Siti. Pak Ustadz sudah hubungi keluarganya di Pacitan. Mereka juga akan adakan doa bersamaan di sana. Ibu menjelaskan sambil menuangkan teh manis hangat. Rumah Mbak Siti, tempat yang selama ini ku sebut rumah kosong di sebelah sumur, tempat yang sekarang punya makna jauh lebih mengerikan. Aku tidak yakin siap masuk rumah itu, tapi tidak punya pilihan. Pak Ustadz bilang aku harus hadir, karena akulah yang jadi penghubung antara dunia ini dan arwah yang tersesat. Jam 3 sore, tetangga mulai berdatangan. Mereka membawa sajadah mukena Al-Quran masing-masing. Para ibu membawa nampan berisi makanan untuk sedekah setelah tahlilan. Bapak dan beberapa bapak-bapak lain sudah sejak tadi siang membersihkan rumah Mbak Siti yang ditinggal kosong selama 3 hari. Lantai disapu, jaring laba-laba dibersihkan. Ruang tamu yang akan dipakai untuk tahlilan diberi alas tikar besar. "Kamu siap?" Pak Ustadz datang menghampiri, meletakkan tangan di bahuku. "Tidak tahu Pak Ustadz, tapi harus siap ya." Kami berjalan bersama menuju rumah Mbak Siti. Jarak dari rumah Pak Karno tidak jauh, tapi setiap langkah terasa berat. Rumah itu tampak biasa saja di siang hari. Cat hijau muda yang mulai pudar, terasa kecil dengan pot bunga yang lama tidak disiram. Pintu kayu yang cat vernisnya mengelupas. Tapi ada aura yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri meski matahari masih terang. Di dalam rumah, suasana khidmat sudah terbangun. Bapak-bapak duduk berjajar di bagian depan, ibu-ibu di belakang. Pak Marto duduk paling depan. Wajahnya lebih tenang dibanding tadi malam, tapi mata masih sembab. Di sampingnya ada foto Mbak Siti. Wajah cantik tersenyum lembut, tangan memegang perutnya yang membuncit. Foto terakhir sebelum tragedi itu terjadi. Aku duduk di samping bapak, ibu di bagian belakang bersama Bu Karno dan ibu-ibu lain. Pak Ustadz duduk di tengah. Al-Quran sudah terbuka di hadapannya. Ruangan verstil dengan aroma melati dari bunga yang dibawa tetangga, dicampur aroma kemenyan yang dibakar Pak Ustadz di sudut ruangan untuk melengkapi ritual. Bismillah. Kita berkumpul di sini untuk mendoakan saudari kita, Siti binti Slamet, yang telah dipanggil Allah pada hari Senin lalu. Semoga doa kita sampai. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Semoga dia menemukan ketenangan yang dicarinya. Bacaan tahlil dimulai. Suara puluhan orang membaca bersama menciptakan dentuman yang memenuhi ruangan. Aku mengikuti bacaan, mata sesekali melirik foto Mbak Siti. Ada saat aku merasa mata di foto itu seolah menatapku langsung, tapi aku coba abaikan, fokus pada bacaan, fokus pada doa. Udara di ruangan berubah, lebih dingin, tidak secara drastis, tapi cukup terasa. Beberapa orang mengeratkan baju, mengusap lengan yang merinding. Tapi tidak ada yang berhenti membaca. Malah bacaan jadi lebih khusyuk, lebih dalam. Lalu aku merasakannya lagi. Kehadiran yang familiar tapi tidak diinginkan. Bukan di dalam tubuh kali ini, tapi di sekitar, di udara. Seperti ada yang berdiri di pojok ruangan, mendengarkan, menunggu. Mataku tanpa sadar tertuju ke sudut dekat jendela. Tidak ada apa-apa di sana dalam pandangan normal. Tapi entah kenapa aku yakin ada sesuatu. Sosok yang berdiri diam, mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuknya. Bacaan berlanjut ke surat Yasin. Suara Pak Ustadz memimpin, yang lain mengikuti. Ayat demi ayat mengalir, membawa ketenangan sekaligus ketegangan yang aneh. Aku merasakan tekanan di dada berkurang perlahan. Beban yang sejak tadi malam menggantung di pundak seperti terangkat sedikit demi sedikit. Di tengah bacaan surat Yasin, angin tiba-tiba berhembus. Jendela yang terbuka membuat tirai bergoyang. Tapi yang aneh, hanya tirai di jendela dekat sudut yang tadi kurasa ada sesuatu yang bergoyang keras. Tirai jendela lain tetap diam. Beberapa orang melihat, tapi tidak ada yang menghentikan bacaan.
Pak Ustadz malah membaca lebih keras, lebih tegas, dan perlahan tirai itu berhenti bergoyang. Angin mereda, suhu ruangan kembali normal. Sesuatu berubah. Aku bisa merasakannya. Tekanan yang tadi ada di udara menghilang. Ruangan terasa lebih lapang, lebih terang, meski cahaya lampu tidak berubah. Seperti beban berat terangkat, meninggalkan kekosongan yang damai. Tahlilan selesai, doa penutup dibacakan. Pak Marto menangis dalam diam, tapi air matanya kali ini terlihat berbeda. Bukan air mata kesedihan mentah seperti tadi malam, tapi air mata yang campur dengan regaan, dengan penerimaan yang mulai tumbuh. Terima kasih semuanya. Dia berbicara setelah doa selesai. Suara bergetar tapi lebih kuat. Malam itu setelah semua selesai dan kami kembali ke emperan, aku tidur lebih nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh, tidak ada kehadiran yang mengganggu, hanya tidur yang dalam dan damai. Beberapa minggu kemudian, rumah kami selesai dibangun. Kami pindah dari emperan ke rumah baru yang masih berbau cat dan semen segar. Kamar tidurku di lantai atas, dengan jendela yang menghadap ke timur, melihat sawah dan gunung di kejauhan. Angin malam berhembus, dedaunan sirsak bergerak, dan bayangan putih itu menghilang, melebur dengan kegelapan, meninggalkan hanya pohon yang berdiri sendiri di bawah bulan sabit. Aku menutup jendela, menarik tirai, kembali ke kasur. Kali ini tidur datang dengan cepat, membawa mimpi tentang ibu yang akhirnya memeluk bayinya di tempat yang lebih baik, di tempat yang tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi kesedihan. Di pagi hari, ketika aku ceritakan pada ibu tentang bayangan yang kulihat, dia hanya tersenyum dan mengusap kepalaku. Mungkin itu cara dia mengucap terima kasih, atau cara dia pamit. Yang penting sekarang kamu baik-baik saja, rumah kita juga baik-baik saja, itu yang terpenting. Aku mengangguk, menerima penjelasan itu, dan sejak malam itu tidak pernah ada lagi gangguan, tidak ada bayangan aneh, tidak ada suara meringkik, tidak ada kehadiran yang mencekam. Hanya kadang, kalau angin malam berembus dan aku lewat dekat dengan pohon sirsak, aku bisa mendengar samar-samar, sangat samar, lagu Nina Bobo yang dinyanyikan dengan lembut, penuh kasih sayang untuk bayi yang akhirnya ada dalam pelukan ibunya. Selesai. Wayne Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.